Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Darmadi Kurnia. Nomor peserta 320853001481 dan NIM mahasiswanya 27050241025. Sebagai salah satu mahasiswa PPG pada Universitas Islam Negeri Salatiga yang pada hari ini akan melakukan atau melaksanakan uji kinerja sebagai salah satu prasyarat kelulusan, mencapai kelulusan pada PPG tahun 2024-2025 yang pelaksanaannya dilaksanakan di SD Negeri Pakman, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan. Demikian sebagai pemula saya sampaikan. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil Amin. alamin. Tentunya sebelum Bapak mulai pelajaran pada hari ini, ya, alangkah baiknya supaya perjalanan pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Tentunya Bapak meminta kepada rekan kalian yang menjadi ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa kepada Allah. Silakan untuk kayaknya untuk memulai berdoa. Belum belajar mengingatkan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, pada hari ini, ya, pada hari ini tentunya harapan Bapak kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik, bisa berkonsentrasi menyimak materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini, ya. Selanjutnya, motivasi untuk kalian pada hari ini bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, tentunya sebelum Bapak menyampaikan materi pada hari ini, ya, pada hari ini tentunya kalian masih ingat materi apa yang kemarin diajarkan oleh Bapak? Tentang apa? Tentang apa? Materi yang kemarin, aku anak soleh. Tentang apa? Aku anak soleh. Salah satu ciri anak soleh itu apa? Berbakti kepada orang Tua. Oke. Nah, materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini adalah materi tentang zakat, ya. Materi tentang zakat. Materi tentang zakat. Namun sebelum Bapak menyampaikan lebih lanjut, ya, Bapak akan menyampaikan dulu kepada kalian tujuan pembelajaran pada hari ini. Tentunya, ya, tujuan pembelajaran pada hari ini salah satunya tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian zakat dan jenis-jenisnya. Yang kedua, siswa mampu menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat. Dan yang ketiga, siswa mampu memberikan solusi terhadap permasalahan terkait zakat
menggunakan konsep yang telah dipelajari. Ya, ini kesepakatan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, semoga kalian bisa memahami materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Oke, sebelum lanjut kepada materi, Bapak ingin mendengarkan kalian dulu untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Untuk lebih mengenal tentang materi pada hari ini, kalian bisa menyimak pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Kalian fokus lihat ke monitor, layar monitor yang ada di depan kalian. Kalian fokus, nanti kalian bisa menyimak, mempelajari, meresapi materi yang akan Bapak sampaikan melalui media visual, audio visual. Mari belajar zakat. Pengertian zakat. Secara bahasa zakat memiliki arti tumbuh, berkembang, suci, berkah. Secara istilah zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Macam-macam zakat. Pertama yaitu zakat fitrah. Biasa disebut zakat jiwa. Fitrah artinya bersih atau suci. Secara istilah zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi mereka yang kelebihan harta untuk makan sehari semalam keluarganya. Kedua yaitu zakat mal. Biasa disebut zakat harta. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam, seperti hasil perdagangan, pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, emas. Beberapa golongan atau kelompok yang berhak menerima zakat yaitu: 1. Fakir, yaitu orang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya, tidak memiliki pekerjaan. 2. Miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Amil, yaitu pemerintah atau badan atau panitia pengelola dalam pembagian zakat. 4. Mualaf, yaitu orang yang baru saja masuk Islam atau belum kuat keimanannya. 5. Riqab, yaitu budak atau hamba sahaya yang dimerdekakan. 6. Gharib, yaitu orang yang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu membayar. 7. Sabilillah, yaitu orang yang sedang berjuang untuk syiar di jalan Islam. 8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan untuk kebaikan dan kekurangan bekal atau biaya. Ketentuan zakat fitrah. 1. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok yaitu beras seperti di daerah kita. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,5 kg setiap orang. 2. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu wajib dikeluarkan pembayaran zakat fitrah adalah saat matahari terbenam akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga salat Idul Fitri. Juga boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Ayo kita perhatikan contoh zakat fitrah dari keluarga Upin dan Ipin berikut.
Dalam keluarga Upin dan Ipin terdapat 4 orang yaitu Opa, Kak Ros, Upin, dan Ipin. Setelah selesai menunaikan puasa Ramadan selama 30 hari malam ini, keluarga Upin dan Ipin akan melaksanakan zakat fitrah dengan beras. Berapa kilogram jumlah beras yang harus dikeluarkan oleh keluarga Upin dan Ipin? Dalam keluarga Upin dan Ipin terdapat 4 orang yaitu Opa, Kak Ros, Upin, dan Ipin. Cara penghitungan zakat fitrahnya adalah 4 orang dikali 2,5 kg sama dengan 10 kg. Jadi, banyaknya beras yang harus dibayarkan oleh keluarga Upin dan Ipin adalah 10 kg. Zakat yang telah terkumpul akan dibagikan oleh amil atau panitia zakat kepada 8 golongan penerima yang tadi telah dijelaskan dan khususnya pada fakir dan miskin yang ada di sekitar keluarga Upin dan Ipin. Tentunya dengan kita berzakat akan memberikan manfaat seperti 1. Menjadikan kita orang yang senang berbagi dan memberi. 2. Menjadikan kita sebagai orang yang dermawan. 3. Membersihkan harta dan jiwa kita. 4. Mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Berbagi dan membantu orang yang kekurangan atau membutuhkan di sekitar kita. 6. Disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga manusia yang lain. Demikianlah paparan tentang zakat. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, baik. Sementara itu video dari materi zakat yang Bapak sampaikan, ya. Mengulas tadi sedikit, zakat itu terbagi berapa? 2. 1 zakat fitrah, 2 zakat mal, ya. Terus pengertian zakat itu sendiri apa? Pengertian zakat itu sendiri apa? Secara bahasa. Apa? Secara bahasa tadi apa? Secara bahasa zakat fitrah itu artinya berkembang, terus bersih. Secara istilah apa? Secara istilah apa? Secara agama Islam, harta yang harus dikeluarkan oleh kita, ya. Harta yang harus dikeluarkan oleh kita. Dari harta kita harus dikeluarkan supaya apa? Supaya harta kita itu bersih. Oke, tadi zakat fitrah. Tadi penyampaian tadi zakat fitrah dilaksananya kapan? Pada waktu bulan Ramadan. Waktunya kapan? Waktunya kapan? Malam terakhir bulan Ramadan. Tanggal berapa? 30 sampai pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Nah, itu ya. Kalau zakat mal itu zakat apa? Harta, ya. Zakat mal itu adalah zakat harta. Nah, zakat harta ini ada perhitungannya. Zakat fitrah tadi berapa kilogram? Jangan menggunakan apa? Beras. Tadi ada contohnya, keluarga Ipin itu ada berapa? 4. 1 Opa, 2 Ros, Ipin dan Upin. 1 orangnya 2,5 kilo. Berarti kalau 4 orang 10 kilogram. Kalau sekarang hanya Upin dan Ipin aja berapa kilo? 5 kilo, ya. Karena 4 orang jadi 10 kilo. Nah, nanti kalau zakat harta berbeda lagi, ya. Zakat harta berbeda lagi. Tadi yang berhak menerima zakat ada berapa? 8. Yang 8 itu siapa saja? Fakir, miskin, hamil, mu'alaf, riko, gori, apalagi? Sabilillah, apalagi?
sabil, apa lagi? Hah? Lah 8 ya. 1 fakir, miskin, mu'alaf, amil, riqab, gharim, ibnu sabil, sabilillah. Nah, 8 orang itu yang nanti yang akan menerima zakat yang dikeluarkan oleh kita, ya. Karena kewajiban zakat ini adalah hukumnya wajib bagi orang yang mampu, orang muslim yang mampu. Oke. Nah, tadi materi pembelajaran mengenai zakat, ya. Kalau zakat harta itu apa saja salah satunya zakat harta itu? Zakat apa? Yang harus dikeluarkan? Hah? Emas, apalagi? Perak, apalagi? Hasil pertanian. Sekali lagi apa tadi? Emas, perak, hasil pertanian. Ada lagi tambahannya sekarang, ada zakat profesi. Zakat profesi itu adalah zakat yang dikeluarkan dari gaji, dari penghasilan kita. Apabila sudah memenuhi syarat nisab, ya, sudah cukup untuk mengeluarkan zakatnya, maka harus dikeluarkan. Berapa Pak? Kewajiban nisabnya adalah seberat 85 gram emas, ya. Kalau sekarang emasnya harga 1 juta, berarti kali 85 berapa? 85 juta. 85 juta ambil 2,5%-nya dari 85 juta. Tetap hitungannya adalah 2,5% kewajiban kita untuk membayar zakat. Zakatnya zakat profesi. Tadi kalau emas tinggal hitung aja harga emasnya diuangkan berapa. Kalau emasnya 85 gram kali berapa diuangkan, tinggal ambil 2,5%, gitu ya. Oke. Mengenai yang berhak menerima zakat, misalkan ini ada cerita di suatu desa. Di suatu desa banyak orang yang pada waktu mau Lebaran, mau Idul Fitri, banyak yang kekurangan, ya. Banyak juga yang kelebihan. Cuman karena banyak yang tidak tahu siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat, maka di sini kalian intinya harus tahu siapa sih yang berhak menerima zakat, gitu ya. Nah, makanya karena banyak yang tidak tahu siapa saja yang berhak menerima zakat, dari yang 8 asnaf itu, yang 8 golongan itu, maka kalian harus tahu supaya tahu bagaimana cara menyalurkan zakat. Jadi kasusnya adalah di suatu desa banyak orang yang kekurangan, banyak orang yang tidak punya beras pada waktu mau Lebaran. Nah, sikap kita itu harus bagaimana? Dan siapa saja sih yang harus kita kasih? Siapa saja sih yang harus kita beri dari zakat itu? Gitu kan? Nah, nanti kalian diskusikan sama teman-teman kalian. Ya, di sini udah terbagi kelompoknya, ada 4 kelompok. Tinggal kalian mengisi. Di sini ada studi kasus. Kasusnya seperti apa? Pertanyaannya seperti apa? Jawabannya bagaimana? Oke, kalian nanti dibagi satu-satu, kelompoknya ditulis, kelasnya kelas 5, berarti ya kelompok-kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan dimusyawarahkan. Seperti contoh, di sini ada studi kasus kelompok 4 ya. Di desa
desa Mekar terdapat 10 anak yatim yang kehilangan ayahnya akibat kecelakaan kerja. Mereka semua tinggal bersama ibu masing-masing yang bekerja serabutan. Hidup mereka serba kekurangan dan mereka juga kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak. Apakah anak-anak yatim di desa Mekar berhak menerima zakat? Mengapa? Kalau tidak, alasannya apa? Kalau iya, alasannya apa? Bisa dipahami? Oke, silakan. Sesuai dengan satu kasusnya masing-masing. Dibaca dulu studi kasusnya. Jawabannya apa? Alasannya apa? Pertanyaannya apa? Satu orang yang membacakan, silakan. Berhak nggak? Rahmat. Berhak nggak? Alasannya kenapa? Karena apa? Oh, soal tulis di sini. Alasannya bagaimana? Wah, ini sudah mulai ini. Mudah-mudahan bagus. Apa itu? Pertanyaannya apa? Apa coba? Silakan. Apakah zakat harta atau sudah semua? Tinggal nomor berapa? Kenapa? Yang zakat apa yang dengan cara apa? Supaya mereka melanjutkan pendidikan. Ya, sudah. Oke, tunggu dulu ya yang lain. Sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 3 masih belum selesai. Sedikit lagi, kelompok 3, 4 sudah. Oke, bagus. Kita tunggu sebentar lagi kelompok 3 menyelesaikan tugasnya. Ya. Nanti kalian disuruh ke depan satu orang. Kayak satu kelompok perwakilan. Kelompok sini siapa yang mewakili? Risma, ketua kelompoknya. Kalau ini Citra. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Nanti Bapak minta tanggapan dari teman-teman ya. Studi kasusnya bacakan Risma. Ya, studi kasusnya bacakan. Pak Budi adalah seorang pedagang kecil yang menjual sayur keliling. Penghasilannya cukup untuk makan sehari-hari, tetapi ia tidak bisa menyisihkan uang untuk modal usaha. Akibatnya usahanya tidak berkembang dan ia mulai kesulitan memenuhi kebutuhan keluarganya. Pertanyaannya apa? Apakah Pak Budi dapat dianggap sebagai mustahik zakat? Jelaskan alasannya. Nah, jawaban kamu apa? Pak Budi penghasilan hanya cukup. Boleh nggak menerima zakat? Boleh. Boleh. Alasannya? Karena Pak Budi penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Oke. Kamu setuju nggak yang 3 kelompok ini dengan pernyataan dari Risma? Setuju nggak? Setuju. Alasannya kenapa? Karena Pak Budi tidak apa? Karena Pak Budi penghasilannya hanya cukup makan untuk sehari-hari. Pertanyaannya
Pertanyaan yang kedua. Bagaimana zakat dapat membantu Pak Budi memperbaiki usahanya? Menyisihkan uang untuk modal usahanya. Ya, betul. Zakat bisa membantu Pak Budi dengan menyisihkan dari zakat membantu modal usaha Pak Budi. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Dibacakan dulu kasusnya bagaimana? Ibu Siti adalah seorang janda yang memiliki 3 anak. Ia bekerja sebagai penjual kue di pasar, tetapi penghasilannya sangat kecil dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Anak-anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak punya biaya. Pertanyaannya, Mengapa Ibu Siti termasuk dalam golongan mustahil zakat? alasannya? Karena ia seorang janda yang bekerja sebagai penjual kue di pasar dan penghasilannya sangat kecil. Oke, setuju kalian? Setuju. Nah, terus yang kedua, Jadi zakat apa yang bisa membantu Ibu Siti dan keluarganya dalam hal zakat mal. Jenis yang bisa membantu Bu Siti adalah zakat mal, ya, zakat mal atau bisa juga dari zakat fitrah, ya, dari badan amil zakat atau dari Basnas dikasih modal, ya, dikasih modal supaya bisa memperbesar usahanya. Yang tadinya kuenya biasanya jualannya cuma 20, kalau dikasih modal bisa 50 dan bisa mengembangkan usahanya yang lain. Udah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Udah ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ya. Setelah kalian mempelajari sekali kasus yang tadi yang Bapak bagikan, silakan untuk dikumpulkan ketua kelompoknya masing-masing ke depan. Dikumpulkan, ya. Oke, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4, kelompok 3. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi intinya setiap sekali kasus atau kejadian yang tadi kamu pelajari adalah golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat. Ya, tadi ada yang tidak mampu kan, yang cukup hanya untuk makan saja. Tadi kasusnya ada positif, yang jualan kue, ada kasusnya Pak Rahman yang penghasilannya pas-pasan, gitu kan? Nah, itu wajib kita bantu, wajib diberi zakat untuk membantu perekonomian beliau supaya bisa berkembang. Oke. Nah, selanjutnya, ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas atau RKPD, lembaran kerja. Ya, lembaran kerja kepada kalian, lembaran kerja peserta didik. Kalian isi RKPD ini, Bapak akan bagi masing-masing satu lembar pertanyaan. Dan kalian harus mengerjakan, ya, mengerjakan soal yang diberikan oleh Bapak pada hari ini. Ya, silakan satu orang untuk mengisi. Jangan lupa kasih nama kelas. Kerjakan. Bapak akan melihat sejauh mana, menganalisis sejauh mana kalian menyerap materi yang Bapak tadi sampaikan. Silakan soal yang 5 soal ini kalian kerjakan masing-masing. Silakan untuk mengerjakan tugas.
Oke ya. Alhamdulillah materi tugas kalian sudah selesai semuanya. Oke, siap kumpulkan. Dari kelompok 1 dulu. Sudah siap kumpulkan. Kumpulkan di meja masing-masing. Nanti akan Bapak Oke, silakan dibereskan. Tolong dibereskan. Oke. Oke. Oke, ya. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah materi pelajaran pada hari ini sudah selesai. Materi tentang zakat, fitrah, dan zakat mal. Nah, untuk materi berikutnya adalah pendalaman lagi materi yang Bapak akan sampaikan di minggu yang akan datang. Oleh karena itu, pada hari ini semoga materi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian dan menambah wawasan tentang pengetahuan mengenai zakat. Oke, Bapak ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian pada pembelajaran hari ini. Silakan sebelum pulang tentunya demi keselamatan kita bersama KM atau ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan dengan mengucapkan hamdalah saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai alhamdulillah saja ya. Terima kasih. Semoga kalian selamat di perjalanan. Silakan untuk